Welcome back, visioner. Jonathan Philip di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, bugar, lancar rezeki, dan juga bahagia selalu ya. Senang sekali bisa berbagi dengan kalian kembali di First Visio YouTube channel. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe dengan cara nyalakan tombol lonceng di atas. Saya adalah salah satu sport fisioterapi dan rehab trainer di First Visio, tempat khusus bagi kamu yang tertarik untuk memperbaiki postur tubuh, pemulihan cedera olahraga, pencegahan cedera lanjutan seperti akibat aktivitas statik dalam pekerjaan, dan juga peningkatan performance kesehatan dan kebugaran fisik kamu secara khusus dan personal. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips dengan visioner bagaimana tetap sehat dan stay aktif dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa sih kita harus tetap aktif secara fisik walaupun di luar sana Corona benar-benar mengintip dan siap menerjang kesehatan ketika kita lengah? Yang kedua, apakah cukup berdiam diri di rumah dan berharap keadaan menjadi normal seperti sebelum pandemik? Ketika awal pandemi, saya juga salah satu yang takut, tidak mau keluar rumah, dan cenderung cemas setiap saat. Karena orang tua saya termasuk kategori yang rawan dan bahaya jika terserang COVID-19. Alhasil, kami membatasi ruang aktivitas kami dan cenderung mengadopsi lifestyle yang tidak sehat dan cenderung tidak aktif. Malahan karena bertambah stres karena perubahan tersebut, saya memilih untuk nyemil lebih banyak dan menonton film digital sebagai kompensasi dari kegiatan saya yang hilang. Apakah kamu juga mengalami hal yang sama? Masalahnya, keputusan saya dan keluarga untuk berdiam diri di rumah saja dan hanya mengikuti perkembangan pandemik ini via internet semakin membuat saya takut, gusar, dan tidak banyak bergerak, dan cenderung melampiaskan dalam hal makan atau nyemil makanan yang gizinya tidak seimbang. Nah, menurut penelitian Frontier in Public Health 2020, tingkat severity dari infeksi COVID-19 ini banyak dipengaruhi oleh usia, gender, obesity, dan juga riwayat diabetes, terutama comorbidity atau yang dikenal penyakit lain yang telah diderita seorang sehingga memperparah. Dan yang terburuk adalah kita menjadi kurang bahagia dalam menjalani hidup sehingga kualitas kehidupan kita menjadi menurun. Ini persis titik balik saya merasa perilaku tersebut membuat masalah baru di kemudian hari. Dan kami sekeluarga bersepakat untuk kembali ke kehidupan normal kami yang lebih aktif secara fisik. Semakin kesini, kualitas kehidupan kami juga jauh menjadi lebih baik. Setelah sekian bulan lamanya, saya merespon dengan kurang bijak terhadap pandemi ini. Pilihan saya justru menurunkan ketahanan imun yang diperlukan untuk survive dari pandemik ini. Dan juga neglecting quality of life keluarga kami membuat keadaan menjadi lebih buruk. Itu seperti menghindari masalah dengan membuat masalah yang baru di kemudian hari. Karena sejatinya kita diciptakan Tuhan untuk bergerak, berusaha dan bermanfaat bagi sekeliling kita. Sehingga saya akan mengajak teman-teman semua untuk kembali aktif seperti seharusnya kita diciptakan. Agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah kita buat pada masa awal-awal COVID, saya akan membagi tips bagaimana atau bagi kamu yang ingin menaikkan ketahanan imun via aktivitas fisik ataupun olahraga. Saya akan membagi menjadi dua yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah untuk kegiatan indoor dan juga ada kegiatan outdoor. Untuk kegiatan indoor, teman-teman dapat memutar musik dan mulailah berkeliling rumah 10-15 menit dengan pengulangan 2-3 kali setiap harinya. Misalkan pada pagi hari 10 menit, setelah makan siang 10 menit, dan sore hari sebelum maghrib bisa dilakukan 10 menit lagi. Mulailah menari dengan musik favorit kamu. Atau jika kamu masih muda, cukup lakukan latihan high intensive training seperti skipping. Itu pun jika sendi Anda dapat menampung load dengan cukup baik. Yang ketiga,
Putarlah video olahraga atau bergabung dengan fasilitas kebugaran yang memiliki program virtual. Keempat, berkebun jika kamu memiliki halaman yang cukup luas, karena berkebun dapat menurunkan stres juga. Dan yang kelima, jika tidak punya alat olahraga, dapat menggunakan alat-alat rumah tangga sebagai pengganti dari barbel ataupun alat fitness komersial lainnya. Untuk kegiatan outdoor, yang pertama, berolahraga seperti jogging atau bersepeda dengan masker dan face shield, serta peralatan keamanan lainnya seperti helm, lampu sen, dan juga baju yang cukup terang. Bisa berlatih di taman olahraga dengan menjaga jarak minimal 2 meter dan hindari cicat selama berolahraga. Jika tempat sudah mulai ramai, segeralah pulang dan bersihkan diri Anda sesegera mungkin. Yang ketiga, siasati waktu olahraga di mana orang belum sibuk melakukan aktivitas seperti setelah sholat subuh atau malah menjelang setelah orang-orang pulang dari aktivitasnya. Keempat, pergi ke tempat kebugaran private yang memiliki standar kesehatan dan protokol yang bagus terhadap pencegahan penularan infeksi COVID-19 di area sekitar Anda. Itu tadi hal yang harus Anda perhatikan dan bisa dilakukan agar tetap aktif dalam masa pandemik. Di video yang berikutnya, saya akan berbagi bagaimana mengontrol nafsu makan saat sudah memulai aktivitas olahraga kembali. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Juga nyalakan tombol lonceng agar teman-teman dapat update dengan video yang kami tayangkan setiap minggunya. Sebagai bonus tips tambahan, usahakan Anda beraktivitas fisik setidaknya 150 menit per minggu seperti rekomendasi WHO. Cukup lakukan dengan intensitas rendah dan sedang. Jangan berolahraga yang berat-berat, cukup aku saja yang menahan beratnya rindu. Rindu berinteraksi kembali dengan kamu. Sekian video kali ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Jonathan Philip, salam visioner.